visi ya menjadi organisasi yang mengayomi seluruh fungsional PBJ dan menjadi wadah bagi anggota untuk meningkatkan kompetensi, berbagi ilmu dan pengalaman di pengadaan, serta solidaritas sesama insan fungsional PBJ. Nah ini sejarah, ini kan karena tidak semuanya belum menjadi anggota IFPI, jadi biar tahu, ini sejarah IFPI ya, kita melalui aplikasi WhatsApp gitu ya. Nah ini susunan pengurus ya. Ini sepintas saya sampaikan. Jadi ada Dewan Penasehatnya Pak Agus Prabowo, tapi pembinanya tetap Kepala LKPP ini. Dan Deputi 3 LKPP. Ini ada beberapa teman-teman yang di kepengurusan ya. Nah ini, latar belakang pembentukan IFPI itu ya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 ya, yang terbaru nomor 17 tahun 2020 ya tentang manajemen PNS, dan diatur dalam Permenpan RB 29 tahun 2020 pasal 54. Jadi wajib menjadi anggota IFPI. Nah, alasannya awalnya 2016 adalah kita senasib dan sepenanggungan untuk menyelesaikan masalah dan memberi masukan untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas mengelola PBJ pemerintah yang merupakan tonggak ekonomi bangsa. Nah, fungsi penting organisasi profesi itu adalah memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pengadaan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Terus tujuan Ikatan Fungsional PBJ, ini kalau kita lihat di sini adalah untuk kepentingan para fungsional PBJ, ya, serta dibentuk sesuai peraturan perundangan. Jadi jelas bahwa organisasi IFPI ini adalah bukan organisasi liar, kan gitu ya. Jadi organisasi yang diakui sesuai dengan Permenpan RB nomor 29 tahun 2020. Dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LKPP melaksanakan Forkom ini adalah salah satu bentuk dukungan dari LKPP terhadap organisasi profesi IFPI. Jadi hubungan kita dengan LKPP adalah koordinatif dan konsultatif ya Bu Diah ya. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui LKPP akan kami selalu support. Nah, ini visinya tadi sudah saya sampaikan. Nah, misinya saya baca yang saya saya hitamkan ya. Meningkatkan kompetensi fungsional pengelola PBJ bersama LKPP ya. Dan menjamin peranan fungsional PBJ di KLPD untuk pengadaan barang jasa ya secara bersih dan akuntabel. Terus mewujudkan peran dan fungsi fungsional PBJ dalam pembangunan nasional. Yang tadi disampaikan oleh Bu Diah, kita ada perluasan peran ya Bu Diah ya. Perluasan peran. Nah, tadi kan disampaikan bahwa fungsional PBJ ini rumahnya ada di UKPBJ kan seperti itu. Salah satunya adalah mengelola e-katalog ya Bu ya. Di situ. Terus mewujudkan organisasi profesi PBJ ya, fungsional PBJ yang mendukung program kerja LKPP dalam meningkatkan peranan fungsional PBJ. Guna apa mewujudkan pengadaan PBJ yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tujuannya, nih yang saya beri warna hitam ini, saya tandai adalah meningkatkan peran fungsi pengelola PBJ dalam pembangunan. Salah satunya tadi, meningkatkan peran dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah dalam percepatan penggunaan produksi dalam negeri, kan gitu. Dan UMKM, koperasi gitu ya. Terus melakukan koordinasi dengan AKPP untuk memastikan peranan pengelola PBJ agar dilibatkan secara aktif dan langsung dalam kegiatan pengadaan barang jasa di KLPD kan gitu. Dengan adanya UKPBJ sebagai rumahnya fungsional PBJ, hendaknya itu menjadi perhatian dari seluruh kepala UKPBJ untuk menugaskan, karena para fungsional PBJ ini memang ditugaskan sesuai tugas dan fungsinya dan memiliki kompetensi. Dan yang selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan LKPP untuk meningkatkan kompetensi pengelola PBJ yang peranannya tentunya nanti akan diakui oleh KLPD dan berdampak ya pada kemudahan jenjang jabatan dan pangkatan. Seperti itu. Jadi dengan ada e-katalog itu bukan berarti menghambat jenjang jabatan dan kepangkatan. Mungkin nanti ada solusi yang akan diberikan oleh LKPP dan penjelasan dari para narasumber nanti ya Bu ya.
Gitu. Nah, ini yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan AKPP untuk meningkatkan peran pengelola guna mewujudkan pengadaan jasa yang bersih ya, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tentunya. Terus membentuk pengelola pengadaan PBJ yang berintegritas, kompeten, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya tentunya, kan. Dalam hal ini, dalam tema untuk Forkom ini adalah peningkatan produksi dalam negeri melalui e-katalog, ya kan. Nah, strateginya kita berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan berupa Inpres nomor 2 tahun 2022. Terus mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi fungsional PBJ dan para pihak pengadaan terkait kegiatan pengadaan barang jasa. Di sini para pihak, maksudnya di sini adalah bisa pelaku usaha, ya kan, bisa di internal kita, karena di UKPBJ juga ada fungsi pembinaan pelaku usaha gitu ya, dan juga di internal sebagai para pelaku pengadaan ya, seperti KPA, PPK gitu ya. Dan yang selanjutnya berperan aktif dalam kegiatan AKPP, contohnya seperti yang diselenggarakan pada hari ini. Dan menjalin ya kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai para fungsional PBJ ini apabila memiliki kompetensi merasa lebih hebat dari semuanya, kan gitu ya. Itu tidak seperti itu, karena kita harus menjalin kerjasama yang harmonis. Itulah tujuan dari organisasi profesi IFPI. Nah, ini ada pengesahan Badan Hukum IFPI ya yang baru. Ini saya sampaikan perlu diketahui gitu. Nah, ini NPWP kita. Nah, ini program kerja kita adalah advokasi JFPBJ, pelayanan konsultasi Jafung PBJ, ada majalah IFPI, ya, layanan jurnal IFPI, seminar atau webinar, pelatihan kompetensi dan butir-butir kegiatan, ya, dan sebagainya itu ya. Utamanya adalah di sini dalam rangka untuk apa? Karena ada tantangan kita dituntut untuk perluasan peran Jafung PBJ, maka organisasi profesi IFPI harus memiliki program kerja yang mendukung ke arah itu. Ini total per Desember itu kita anggotanya 2.532. Tadi disampaikan Pak Suangkupon Lubis, sekitar ada 5.000 yang diangkat sebagai Jafung PBJ, dan semuanya hampir 50% ya belum menjadi anggota IFPI. Dan sebenarnya sesuai dengan peraturan bahwa wajib ya Budiah ya, sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 wajib untuk menjadi anggota IFPI, para Jafung PBJ. Ini kita punya DPW IFPI ya, ada di Kalimantan Selatan, Kaltim, Kalteng, Kalbar, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jawa Barat, DIY Jawa Timur, Sulawesi Selatan, ada 15 DPW. Renstra untuk tahun 2021 sampai dengan 2026, IFPI membuat Renstra ini. Di organisasi dan anggota, pelaksanaan pengembangan organisasi dan mengelola tata dan layanan keanggotaan. Ada perlindungan hukum, yaitu mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, serta evaluasi layanan perlindungan hukum bagi anggota. Bidang komunikasi dan informasi, merancang sistem informasi dan pengembangannya, media informasi dan komunikasi. Kemitraan, mengelola hubungan organisasi dengan pemerintahan, non-pemerintahan, serta masyarakat. Pengembangan profesi, mengelola potensi pengembangan profesi tak terbatas pada jurnal saja atau buku, bisa publikasi atau karya ilmiah anggota. Diklat, perencanaan, pelaksanaan, penyusunan silabus, norma petunjuk teknis, sosialisasi, pelatihan, dan bahan ajar, serta perencanaan LPP dan LSP. Di sini kalau kita lihat bahwa kita juga ada program untuk diklat. Nah, terkait dengan peranan, perluasan peran dari Jafung PBJ, setiap ada peraturan seperti misalnya Inpres nomor 2 tahun 2022, IFPI akan selalu memberikan BIMTEK,
atau pelatihan bagi para anggotanya. Salah satu kegiatan yang kita lakukan itu ya, ini supaya kita biar tahu juga, ini ada beberapa, ini ada sekjennya, ada sekretaris. Nah ini Bu Nursia, ini dia mengurusi Harja dan Forkom. Kalau Bu Hikmah, Rakernas, nah ini ada yang dari LKPP ini, yang mengurusi Munas dan Munas luar biasa ini. Nah ini program kita dalam rangka untuk peningkatan kompetensi ya. Ada ngopi, ngobrol pengadaan bersama IFPI ya, dilaksanakan 3 kali sebulan, dan kita free ya untuk anggota. Ada PPKM, Pokja, pintar dan paham ketika menjabat menjadi Pokja ya. Ada kegiatan webinar untuk peningkatan kompetensi Pokja sesuai dengan SKT JFPBJ. Ada P3K nih, paham praktek pengeluaran kontrak, kegiatan webinar ya untuk peningkatan kompetensi JFPBJ sesuai dengan SKT ya. Ada jurnal ya. Ini jurnalnya 2 kali setahun, kita saat ini sudah edisi kedua dan persiapan akreditasi, dan ada podcast IFPI. Nah, jadi dari kegiatan ini akan kita selipkan pemahaman atau pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan LKPP tentunya terkait dengan kebijakan atau peraturan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, termasuk Inpres nomor 2 tahun 2022 ini. Jadi setiap saat kita akan mengupdate peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk apa? Memberikan peningkatan kompetensi supaya para Javum PBJ ini apabila mendapatkan peran, diberikan peran di UKPBJ dalam pengelolaan e-katalog, itu mereka sudah siap. Dan tentunya saya berharap kami dari IFPI ada kerjasama dari UKPBJ yang memang dalam hal ini dia menjadi koordinator atau rumah bagi para Javum PBJ di KLPD. Nah, ini ada program kita, ada pendampingan hukum ya, tadi yang saya sampaikan bahwa ada pekerjaan kita ini kan tanggung jawabnya besar, tapi juga godaan tanda kutip ya, dipanggil oleh aparat penegak hukum gitu ya, makanya kita ada pendampingan hukum ya. Terus ada pengaduan tugas jabatan, misalnya ada yang tidak diberikan tugas gitu ya, sebagai Javum PBJ, dikirim ke wilayah perbatasan ya, Bu Tiana Sution ya. Nah itu kita ada pengaduan tugas jabatan dan kita berkoordinasi dengan LKPP. Dalam hal ini Deputi BPSDM dan Direktur Pengembangan Profesi LKPP Bu Diah ya Bu ya. Di sini ada juga pendampingan UKOM, membantu anggota untuk siap menghadapi uji kompetensi seperti pelatihan, penyusunan makalah dan portofolio. Dan pendampingan penyusunan jurnal. Seperti diketahui bahwa fungsional PBJ itu tidak hanya bekerja teknis gitu ya, tapi dia dituntut juga untuk dapat membuat tulisan ya yang terkait dengan kebijakan, peraturan. Jadi analisa knowledge-nya itu ditumbuh kembangkan seperti itu kan. Bisa saja nanti dalam praktek, dalam upaya untuk peningkatan produk dalam negeri itu ada hal-hal yang bisa dituliskan. Apa hambatannya, bagaimana evaluasi di lapangan antara PDN, kan kita sekarang ada namanya e-katalog ya. E-katalog itu apakah semuanya produk yang tayang itu bisa saja dari luar negeri misalnya, ya kan? Atau PDN, bagaimana divisi ini PDN? Nah, karena hal-hal seperti ini kan akan bisa dilihat, dipantau oleh fungsional PBJ yang sebagai ujung tombak pengelolaan PBJ. Nah, itu dituangkan dalam bentuk tulisan seperti itu ya. Nah, ini ada program kegiatan LPP ya, kita sudah punya juga LPP ya. LPP IFPI ya. Ini kita pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM ya. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta melaksanakan program pendampingan menuju UKOM untuk SDM PBJ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Diah, Bu Riana Sution. Jadi IFPI sebagai organisasi profesi PBJ akan selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah
atau dalam hal ini LKPP, tetapi juga harus kesejahteraannya dalam hal angka kredit gitu ya, dalam hal peningkatan karir atau tunjangan itu juga jangan dilupakan, dan perlindungan hukum tentunya. Itu saja Bu Diah, lebih dan kurangnya mohon maaf.